Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan saat ini saya akan putar atau tayangkan satu video tentang kesaksian di mana seorang ustadz dari Pulau Madura dia murtad percaya Yesus. Tapi sebelum saya putar videonya, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 44. Firman Tuhan mengatakan demikian: Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ya, kita tahu bahwa orang-orang dari Pulau Madura atau orang-orang Madura ya sangat keras dan sangat kental, dan mereka sangat taat dalam menjalankan ajaran agama mereka. Tetapi apalah kalau Bapa yang tarik untuk datang kepada Yesus Kristus, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya, atau tidak ada seorang pun yang bisa berhentikannya. Jadi ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita doakan agar orang-orang dari Pulau Madura ini semakin hari semakin banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan nama Tuhan dimuliakan di muka bumi. Selamat menyaksikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara Muslim yang saya cintai dan saya sayangi, dan Shalom Aleichem, Bishem Hamasyah, salam sejahtera dalam Tuhan. Ya, saya yakin saat ini kasih karunia, rahmat serta kesetiaannya senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ya, Amen. tidak lupa juga saya dari Madura. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya, juga saudara-saudara saya, dek ka tantretan Madura, laki bini tua ngudah soka aja tetap merangkul arangkul setujuan areng areng sareng eh, menciptakan kedamaian. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa tentang pengalaman spiritual saya, bagaimana perjalanan hidup saya sehingga saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Isa Al-Masih. Dan hal ini merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Ya baik, saya itu orang Madura dari keluarga yang sederhana, dan latar belakang saya adalah Muslim yang fanatik. Dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah. Namun kami itu istilahnya sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam begitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya, bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena
Di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam dan semakin taat dalam hal yang beribadah. Saya mematuhi kedua orang tua saya, akhirnya saya mempunyai kemauan juga untuk belajar ilmu agama. Saya berpikir eh, dengan adanya di pesantren mungkin saya akan lebih tahu, akan lebih mengerti apa itu agama Islam. Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di dalam pesantren, saya juga banyak belajar mengenai kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Setelah tamat sekolah di pesantren, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Di dalam ketika saya masih kuliah itu, saya bertemu dengan seorang teman, ya teman Muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Beliau itu berkata kepada saya, kamu mau nggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil? Awalnya ya saya sangat menolak karena keislaman saya waktu itu masih ya, begitu kental lah. Istilahnya saya baru keluar dari pesantren langsung ditawarkan kitab Injil. Ya saya langsung menolak. Tapi setelah saya pikir-pikir beberapa hari itu rasanya tidak ada salahnya jikalau saya mencoba untuk mempelajari, untuk belajar karena ya mungkin hal itu juga bisa membawa saya pada hal yang lebih baik. Saya mencoba untuk mengambil kitab itu dari teman saya. Saya coba membaca ya sedikit demi sedikit. Namun ya maklumlah saya masih baru memegang kitab itu dan kitab itu sangat asing bagi saya. Saya masih kurang tertarik dengan isinya karena bagi saya kurang penting gitu karena pedoman saya kan dari dulu adalah Al-Qur'an seperti itu. Ya, setelah itu saya bosan membacanya, kemudian saya taruh di dalam lemari saya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya mau membaca ini? Padahal seketika saya masih mondok, saya itu sangat tidak diperbolehkan membaca ini karena takut sesat begitu. Namun ketika itu, keesokan harinya, saya menghampiri teman saya. Saya mengajak diskusi teman saya. Setelah itu ya teman saya menceritakan tentang siapa itu Isa. Karena saya kan bertanya di kitab Injil itu, kok di sini Isa itu dianggap sebagai Tuhan, kenapa gitu. Jadi teman saya itu bercerita kepada saya, ya memberi istilahnya lah memberi pengertian kepada saya. Namun saya tidak percaya gitu. Karena Isa itu hanyalah sekedar nabi. Mana mungkin manusia itu bisa dianggap sebagai Tuhan. Sangat tidak masuk akal sama sekali gitu. Ketika itu saya pulang, saya masih kurang puas. Saya mencoba untuk membaca kitab itu lagi. Namun setelah baca-baca, ya karena saya juga tidak mengerti isinya di dalam, meskipun saya baca itu, saya tidak mengerti arah dan tujuan kitab itu. Setelah itu, saya mencoba untuk mencari-cari ayat itu, saya juga baca dari depan, ya sedikit-sedikit saya baca. Namun rasa bosan itu datang kepada saya lagi. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu. Ya memang sebelumnya teman saya juga sudah pernah menjelaskan kepada saya bahwasanya eh, kalau kamu sering membaca ini nanti Tuhan akan membimbing kamu. Kamu bisa percaya nantinya. Ya saya tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya
Pada saat itu saya berjanji bahwasanya saya tidak akan pernah membaca kitab ini lagi. Saya sudah kuat dengan iman saya, dengan keislaman saya. Saya tidak mungkin membaca kitab seperti ini. Akhirnya saya taruh kitab itu di lemari saya. Setelah itu waktunya cukup malam, sekitar jam setengah dua malam itu, jam setengah dua dini hari, saya mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian setelah saya terlelap, kemudian saya bermimpi seperti mimpi, namun rasanya itu setengah sadar bagi saya. Saya seperti apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya memukulkan Alkitab itu kepada jidat saya. Saya kaget. Saya terbangun, saya gerah, tubuh saya itu seperti orang baru mandi. Celana dan baju saya itu basah semua. Saya bangun dari tempat tidur, lalu saya lihat Alkitab di lemari saya. Ternyata kitab itu masih ada di tempatnya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan bagi semua umat manusia. Karena di dalam mimpi saya itu, ya mau dibilang mimpi juga bagaimana, soalnya saya setengah sadar. Di dalam mimpi saya itu, orang itu berkata kepada saya, dengan memegang kitab itu, memukulkan kepala saya, dia berkata, kenapa kamu masih ragu-ragu? Kamu sudah terima kebenaran. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Kamu sudah terima. Kenapa kamu masih dalam keraguan? Disitulah saya menanamkan iman saya kepada Isa Al-Masih. Saya percaya kepada Isa Al-Masih. Saat itu juga saya tanggalkan iman saya dan saya rajin membaca Alkitab pada saat itu. Namun ketika beberapa hari saya terima, ya dengan penuh semangat, dengan kasih yang mula-mula masih berkobar-kobar dalam hati saya greget. Saya tidak ingin hanya saya yang menerima keselamatan ini. Saya ingin semua orang juga mendapatkan keselamatan ini yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Akhirnya saya ingin mencoba untuk uh, meningkatkan keimanan saya. Saya ingin fokus dengan keimanan saya. Saya banyak belajar tentang Injil, namun salahnya saya langsung meninggalkan kebiasaan lama saya selagi saya masih di Muslim. Saya langsung frontal, tidak sholat, saya tidak mau ikut kegiatan-kegiatan Muslim. Akhirnya disitulah saya mendapat beberapa penganiayaan dari orang-orang. Ya, saya pernah dibully juga. Ya, saya pernah diusir dari rumah. Ya, dipecat juga jadi ustadz, diusir dari pesantren. Dan saya juga pernah dihakimi para pemuka agama dan saya dicap sebagai kafir. Namun ya saya hanya mencoba untuk sabar dan saya percaya jika saya itu eh, berjalan di jalan Tuhan, saya yakin Tuhan akan melindungi saya. Sebab kasih setianya itu akan terus bersama-sama kita yang setia kepadanya. Ya mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman saya. Ya sepenuhnya saya akan serahkan kembali kepada. Baik, kalau mengenai mukjizat yang sangat meneguhkan saya, justru apa ya? Orang itu kurang percaya kalau tidak merasakan mukjizat. Saya itu Iya, pernah Pak mencobai Tuhan, Pak. Saya pernah mencobai iya, Tuhan. Ya di awal-awal itu ya hati saya masih belum apa istilahnya masih ada gesekan-gesekan. Kadang saya pernah mencobai Tuhan bahwasanya dulu saya pernah ini Pak menanam padi Pak. Dan iya. itu sudah semuanya ya saya lihat lah istilahnya sudah gagal panen Pak. Hmm. Di situ saya berdoa kepada Tuhan.
Ya Tuhan, aku berserah kepadamu. Sungguhnya kepadamu aku pasrah. Jika engkau Mhm. menggagalkan panen hamba, hamba sudah pasrah. Namun hamba percaya, barang siapa yang meminta dia akan diberikan, dan siapa yang mencari dia akan mendapatkan. Saya membaca kitab itu, saya ulang-ulang, saya jadikan bacaan di Alkitab itu jadi doa saya. Tapi Mhm. kenapa? Ketika sudah mau panen, Tuhan melimpahkan, malah jadi 2 kali. Tadi itu jadi 2 kali. Padahal saya lihat itu sudah, saya prediksi sudah gagal panen. Namun Ya. ketika saya berdoa di dalam Tuhan, Tuhan memberi kemudahan. Ketika saya menggantungkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, Tuhan memudahkan saya. Dan Iya. ada lagi yang sangat meneguhkan saya tidak, apa ya istilahnya, dulu itu kan saya punya teman itu, dia itu tukang rukiah, Pak. Jadi kalau ada orang Ya. kesurupan, itu dia yang rukiah itu dia Pandai. gitu, Pak. Iya. Jadi saya datang ke rumahnya itu untuk berkunjung, ya istilahnya main-main gitu. Ya sampai di Mhm. rumahnya tidak bertemu dengan teman saya ini. Saya tanya kepada Mhm. orang tuanya, ternyata dia itu masih ngobati orang yang kerasukan gitu. Kebetulan di Mhm. dekat rumahnya juga. Akhirnya saya nyamperin dia gitu, Pak, nyamperin teman saya ini. Ya beliau juga Mhm. ustadz juga, teman saya waktu di pesantren dulu. Ya saya datang ke tempat orang yang diobati itu. Teman saya Mhm. sedang berdoa gitu, ya berdoa lah versi rukyah di Muslim lah gitu, Pak. Ya teman saya Mhm. mendoakan, tapi tetap dia itu yang kerasukan itu tetap bontang-banting, ya istilahnya lah, dia balik kiri tetap ngamuk. Saya minta izin kepada teman saya. Bagaimana kalau saya yang mencoba untuk mendoakan? Namun ya Iya. doa saya berbeda dengan kamu, saya bilang begitu, Pak. Ya saya juga minta Mhm. izin kepada keluarganya yang kerasukan. Iya. Pak, Bu, kalau diizinkan saya ingin mendoakan anak panjenengan. Saya Mhm. akan mencoba berusaha mendoakan, siapa tahu Tuhan saya mengizinkan untuk menyembuhkan anak bapak dan ibu. Ya, tuan Iya. rumahnya itu mengizinkan. Akhirnya saya langsung berdoa. Awalnya saya itu berdoa, ya doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Saya berdoa meminta kepada Tuhan. Saya mencoba mengusir setan itu di dalam nama Isa Al-Masih. 1 menit Iya. orang itu langsung sembuh, orang itu langsung makan, dia langsung tidak Iya. kerasukan. Orang tuanya itu langsung bilang terima kasih. Teman saya yang Ustadz Mhm. ini bertanya kepada saya, dari mana kamu dapat doa itu? Ya saya cuma menjawab, saya dapat dari Injil. Saya berdoa kepada Isa Al-Masih Mhm. karena bagi saya ini adalah kebenaran yang hakiki bagi saya. Ini sudah mutlak kebenaran yang sangat benar bagi saya. Jadi saya sudah tidak meragukan lagi. Akhirnya teman saya Iya. ini yang Ustadz, dia juga mau belajar kepada saya. Saya sampaikan juga kepada dia. Ya sampai sekarang ya dia juga sudah seiman. Alhamdulillah sudah seiman dengan saya, Pak. Puji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بينهما في 6 أيام. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan semoga melalui kesaksian ini dapat memberkati kita dan iman kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.